Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Milpa Nur Syamsiah dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang logaritma. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengertian atau konsep logaritma. Yang kedua, sifat-sifat dari logaritma. Dan yang ketiga, contoh soal. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian konsep logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan. Maksud kebalikan dari perpangkatan itu apa? Misalkan saya beri ilustrasi logaritma dari B dengan bilangan basis A sama dengan X. Nah, ini artinya bahwa A pangkat berapa yang hasilnya B. Seperti itu. Ini konsep yang harus sangat kalian pahami. Nah, di dalam logaritma, misalkan ada logaritma dari B dengan bilangan basis A. A disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan B disebut sebagai numerus. Adapun syarat dari logaritma, teman-teman. Yang pertama syaratnya, A dan B itu harus positif atau lebih besar dari 0. Dan yang kedua, A tidak boleh sama dengan 1. Contoh, misalkan logaritma dari 100 dengan bilangan pokok 10 sama dengan X. Ini artinya bahwa 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Kita tahu bahwa 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 2. Nah, teman-teman juga harus ingat, ketika teman-teman menemukan logaritma dari 100 misalkan ya, tanpa dituliskan basisnya, itu artinya bahwa basisnya sama dengan 10. Jadi jika teman-teman menemukan logaritma dari 100, maka itu sama dengan logaritma dari 100 dengan bilangan basis 10. Selanjutnya tentang sifat-sifat logaritma. Apa saja sih sifat-sifat logaritma? Yang pertama, logaritma dari A dengan bilangan basis A sama dengan 1. Jadi, ketika numerus dan basisnya bernilai sama, maka itu sama dengan 1. Sifat selanjutnya, logaritma dari 1 dengan bilangan basis A sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena 1 sama dengan A pangkat 0. Sifat selanjutnya, logaritma dari B pangkat M dengan bilangan basis A sama dengan M dikali logaritma dari B dengan bilangan basis A. Jadi ketika numerusnya memiliki pangkat, pangkatnya tinggal kita pindahkan ke depan dan dikalikan dengan logaritmanya. Selanjutnya, logaritma dari B dengan bilangan basis A pangkat N sama dengan 1/N dikali logaritma dari B dengan bilangan basis A. Jadi, apabila basis yang memiliki pangkat, pangkatnya tinggal kita kedepankan dan dibuat 1/. Seperti itu. Sifat selanjutnya, logaritma dari B dengan bilangan basis A sama dengan 1 per logaritma dari A dengan bilangan basis B. Jadi, untuk posisi basis dan numerusnya bisa kita tukarkan, tetapi jadi dibuat 1/. Selanjutnya, logaritma dari B dengan bilangan basis A sama dengan logaritma dari B per logaritma dari A. Jadi, logaritma dari numerusnya per logaritma dari basisnya. Atau bisa juga kita modifikasi menjadi logaritma dari B dengan bilangan basis P dibagi logaritma dari A dengan bilangan basis P. Dengan syarat P harus positif dan P tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, A pangkat logaritma dari B dengan bilangan basis A sama dengan B. Sifat selanjutnya, logaritma dari B dengan bilangan basis A dikali logaritma dari C dengan bilangan basis B sama dengan logaritma dari C dengan bilangan basis A. Selanjutnya,
logaritma dari B dengan bilangan basis A ditambah logaritma dari C dengan bilangan basis A sama dengan logaritma dari B dikali C dengan bilangan basis A. Selanjutnya, logaritma dari B dengan bilangan basis A dikurangi logaritma dari C dengan bilangan basis A itu sama dengan logaritma dari B per C dengan bilangan basis A. Itulah sifat-sifat dari logaritma. Sekarang, mari kita aplikasikan sifat-sifat tersebut ke dalam contoh soal. Yang pertama, logaritma dari 16 dengan bilangan basis 2 sama dengan titik. Ini gampang ya teman-teman. Kita tahu bahwa 16 ini 2 pangkat 4. Berarti ini numerusnya memiliki pangkat. Bisa kita gunakan rumus logaritma dari B pangkat M dengan bilangan basis A sama dengan M dikali logaritma dari B dengan bilangan basis A. Tinggal kita pindahkan ke depan pangkat numerusnya, maka kita dapatkan 4 dikali logaritma dari 2 dengan bilangan basis 2. Itu logaritma dari 2 dengan bilangan basis 2, 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Contoh yang kedua, logaritma dari akar 3 dengan bilangan basis 3 sama dengan titik. Coba, akar 3 itu 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 1/2. Maka dapat kita gunakan rumus logaritma dari B pangkat M dengan bilangan basis A sama dengan M dikali logaritma dari B dengan bilangan basis A. Maka kita dapatkan 1/2 dikali logaritma dari 3 dengan bilangan basis 3. Logaritma dari 3 dengan bilangan basis 3 itu 1, maka 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Contoh nomor 3. Nah, ini menggunakan sifat logaritma dari B dengan bilangan basis A dikali logaritma dari C dengan bilangan basis B sama dengan logaritma dari C dengan bilangan basis A. Maka kita dapatkan logaritma dari 8 dengan bilangan basis 2. Kita tahu bahwa 8 ini 2 pangkat 3. Maka tinggal pangkat numerusnya kita kedepankan menjadi 3 dikali logaritma dari 2 dengan bilangan basis 2. Logaritma dari 2 dengan bilangan basis 2 itu 1, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Gampang ya ternyata teman-teman. Di matematika itu sebenarnya tidak ada yang sulit, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Begitupun dengan masalah hidup yang kita jalani selama ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.